Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan secara singkat tentang penelitian yang sedang saya lakukan menggunakan metode Research and Development, penelitian dan pengembangan, atau biasa kita kenal dengan istilah R&D. Metode ini saya gunakan dalam penelitian disertasi saya berjudul Model Pengembangan Internalisasi Pendidikan Karakter pada Satuan Komunitas Gerakan Pramuka Pesantren di Provinsi Aceh. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu karakteristik metode penelitian Research of Development. Berdasarkan literatur yang ada dan pendapat para ahli yang mendefinisikan tentang R&D, terdapat dua jenis yang menjadi karakter dari R&D itu sendiri. Yang pertama adalah penelitian yang menghasilkan produk baru, dan yang kedua, penelitian yang mengevaluasi produk yang sudah ada dengan meningkatkan kualitas dan produktivitasnya atau menambah inovasi pada penggunaan produk tersebut. Pada penelitian yang sedang saya lakukan ini, saya memilih yang kedua, yaitu mengupgrade produk yang sudah ada, produk buku saku pramuka. Kemudian meningkatkan produktivitasnya sesuai dengan kebutuhan pada penelitian dan selanjutnya menambahkan inovasi. Adapun inovasi dalam produk saya, maksudnya adapun inovasi pada produk yang akan saya hasilkan dalam penelitian ini adalah produk berbasis aplikasi digital. Dalam proses penelitian menggunakan metode R&D, ada beberapa pilihan model yang bisa kita gunakan. Salah satu model yang paling sering digunakan dalam penelitian kependidikan adalah model ADDIE, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Model ini dipopulerkan oleh Mark Brand dan pakar penelitian lainnya, yaitu Dick and Carey. Nah, selanjutnya kita masuk kepada inti pembahasan. Tahap pertama yaitu analisis. Pada tahap ini kita melakukan analisa dengan melalui proses observasi atau biasa disebut dengan penelitian pendahuluan. Di sini kita mengumpulkan data dan informasi dari subjek yang akan kita teliti. Dalam proses analisis ini ada 3 poin yang perlu kita perhatikan ataupun yang akan kita lalui. Yang pertama itu adalah analisis materi, yang kedua analisis kebutuhan, dan yang ketiga analisis lingkungan. Analisis materi, kita melakukan pendalaman dengan mengkaji materi-materi yang berhubungan dengan penelitian kita. Penelitian yang sedang saya lakukan saat ini berkaitan dengan pendidikan karakter, kepramukaan, kepesantrenan. Maka saya harus menelaah mengkaji materi-materi yang berhubungan dengan itu, termasuk landasan yuridis, peraturan-peraturan pemerintah, Sikdiknas, dan lain sebagainya. Jadi saya harus kaji untuk menghasilkan nanti materi yang saya perlukan dalam penelitian saya ini. Kemudian selanjutnya adalah analisis kebutuhan. Untuk mengetahui tingkat kebutuhan pada produk yang akan kita hasilkan dari penelitian ini, kita bisa mendapatkannya dengan membagi kuesioner kepada subjek yang akan kita teliti. Jadi kita membuat kuesioner yang di dalamnya sudah terdapat jawaban. Contohnya seperti ini. Apakah Anda setuju produk ini diterapkan? Nah, kemudian nanti para orang-orang yang akan mendapatkan kuesioner dari kita itu menjawab. Dan jawaban-jawaban mereka itu adalah dasar bisa kita gunakan untuk menganalisa kebutuhan dari produk yang akan kita terapkan dalam penelitian ini. Kemudian selanjutnya analisis lingkungan. Di sini kita memperhatikan relevansi produk yang akan kita hasilkan. Apakah produk ini berkesesuaian pada lingkungan subjek? Nah, di sini saya menghasilkan produk yang disebut dengan berbasis aplikasi digital. Nah, biasanya buku saku pramuka itu digunakan oleh anggota pramuka, yaitu adalah peserta didik. Nah, sementara secara situasional di pondok pesantren, santri-santri itu tidak menggunakan handphone. Maka bisa dikatakan kalau saya menerapkannya kepada santri, maka produk ini tidak relevan. Oleh karena itu, produk ini saya implementasikan kepada pembina pramuka atau stakeholder yang ada di lingkungan pondok pesantren. Selanjutnya kita masuk ke tahap desain.
Dalam hal ini kita membuat desain dari produk yang akan kita hasilkan ataupun produk yang kita inginkan. Dimulai dengan membuat outline, kemudian materi-materi yang akan kita tuangkan dari produk tersebut, kemudian kita tata dengan baik sehingga nanti menjadi desain yang memang bisa menjadi dasar untuk proyek pembuatan aplikasi. Dalam membuat desain ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ketepatan dari materi yang akan kita tuangkan pada produk tersebut. Kemudian kesesuaian bahasa, kemudian visualnya dan lain sebagainya. Makanya dalam hal ini kita harus melakukan validasi terlebih dahulu terhadap ahli. Karena penelitian saya ini berhubungan dengan kepramukaan dan isinya materi yang terdapat produk ini nantinya berkaitan dengan kepramukaan, maka saya harus memvalidasinya kepada ahli pramuka. Di sini saya menggunakan jasa dari pelatih pramuka yang sudah direkomendasi oleh kuartir daerah. Nah, kemudian masuk kepada materi. Karena ini juga berkaitan dengan kependidikan, kita harus memvalidasinya kepada ahli pendidikan. Kita bisa menggunakan jasa dosen pembimbing atau pakar-pakar pendidikan atau guru besar dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kependidikan atau prodi pendidikan kita. Kemudian selanjutnya adalah bahasa. Kita bisa menggunakan jasa pakar bahasa atau orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang bahasa. Nah, kita bisa menggunakan jasanya untuk memvalidasi desain yang kita buat. Selanjutnya, ahli teknologi. Seseorang yang memiliki kemampuan ataupun berkompeten di bidang teknologi atau IT. Kita melibatkan orang tersebut untuk memvalidasi dari desain yang sudah kita buat. Nah, para ahli ini disebut dengan validator. Nah, begitu juga ketika mereka memvalidasi, tentunya ada masukan, ada penambahan-penambahan ataupun ada yang harus dikurangi sesuai dengan bidang keahlian mereka. Nah, di sini kita melakukan evaluasi. Jadi, dari desain yang sudah kita buat, setelah dievaluasi oleh ahli dan divalidasi, maka kita memperbaiki ataupun melakukan pembaharuan dari berdasarkan evaluasi atau masukan yang diberikan dalam proses validasi. Nah, untuk lebih memudahkan kita dalam tahap desain ini, sebaiknya kita membuat proposal pengerjaan proyek. Jadi di sini nanti lebih spesifik lagi tahapan-tahapannya. Artinya materinya itu apa saja, diuraikan dari A sampai Z. Kemudian estimasi waktu, kemudian estimasi biaya, bagaimana prosedur pengerjaan dan lain sebagainya. Misalkan begini, pengerjaan proyek yang desain yang akan dibuat ini menjadi suatu produk digital, itu pengerjaannya berapa lama estimasi waktunya. Jadi kita bisa berkonsultasi dengan ahli di bidang ini. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk kepada tahap development, yaitu pengembangan. Nah, di sini dimulai pengerjaan proyek aplikasi digital yang akan kita terapkan ataupun kita implementasikan nantinya. Nah, saran saya lebih baik kita menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu adalah pengembang yang memiliki integritas ataupun memiliki semacam pengakuan secara sah. Bisa disebut dengan legalitas lah. Artinya produk yang kita buat ini tidak hanya asal sekedar jadi. Ini akan digunakan oleh publik. Tentunya berhubungan dengan digital bisa jadi error ataupun ada something wrong, program error dan sebagainya. Jika kita menggunakan jasa dari pihak pengembang yang memiliki kredibilitas ataupun integritas yang baik, maka tentunya mereka akan menghasilkan produk digital yang baik karena mereka berpengalaman dan memiliki legalitas yang diakui oleh publik. Sangat sayang sekali jika produk pendidikan yang kita hasilkan dari penelitian itu kualitasnya tidak baik ataupun lemah. Sayang sekali. Ataupun begini,
ketika kita menggunakan jasa daripada pengembang ataupun instansi yang memiliki legalitas, tentunya mereka tidak asal-asalan membuat produk, dan mereka juga akan menelaah materi yang kita sajikan. Jika materi kita itu terdapat duplikat konten atau kita mencatut dari produk orang lain, maksudnya materi dari produk orang lain, mereka tidak akan mau bekerja sama dengan kita. Jadi di sini dilihat daripada kualitas produk yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada tahap implementasi. Di sini kita mengimplementasikan produk yang sudah jadi, produk yang sudah dibuat tadi itu kita implementasikan. Nah, implementasi ini juga disebut dengan uji lapangan. Nah, kita mengimplementasikan produk itu tadi kepada subjek yang kita teliti. Nah, di sini produk yang sudah jadi itu tadi saya bagikan kepada pembina-pembina pramuka di lingkungan pondok pesantren. Lebih banyak, lebih bagus. Artinya lebih banyak orang-orang yang terlibat menguji cobakan produk ini, maka nantinya hasil evaluasinya tentunya lebih baik. Di saat implementasi ini diterapkan, secara bersamaan kita membagikan form penilaian ataupun pengamatan. Ya, ini bisa kita lakukan, kita bagi-bagikan kepada subjek yang kita teliti atau orang-orang yang mengimplementasikan produk yang sudah kita buat itu tadi. Nah, berdasarkan hasil penilaian mereka, itulah yang nantinya menjadi dasar bagi kita untuk memperbaiki kekurangan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan produk itu tadi. Entah itu kekurangan, kelemahan, dan lain sebagainya. Nah, setelah ini kita berhasil kita lakukan, maka kita masuk kepada tahap evaluasi. Hasil penilaian yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang sudah menggunakan aplikasi itu tadi, kita jadikan dasar evaluasi untuk memperbaiki produk. Nah, di sini pada tahap ini sebenarnya udah jadi, produk kita ini sudah bagus, artinya memang sudah bisa digunakan. Namun, maksudnya setelah kita melakukan evaluasi dari pengguna, hasil masukan-masukan mereka kita jadikan dasar untuk evaluasi, untuk memperbaiki kekurangan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan saran mereka itu untuk menjadikan produk ini lebih baik, lebih relevan, lebih produktif. Ya, kita lakukan itu dalam evaluasi, sehingga kita juga melakukan perbaikan dari aplikasi tersebut. Nah, pada tahap ini sudah bisa dikatakan berhasil ataupun jadi. Namun, lebih baiknya kita melakukan uji coba yang kedua untuk memastikan. Nah, uji coba yang kedua ini bisa kita lakukan menggunakan tes soal. Jika kita kesulitan atau mungkin rumit membuat soal untuk menguji dari produk itu tadi, maka kita bisa menggunakan uji coba kedua. Artinya produk yang sudah dievaluasi, yang sudah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan, kita uji cobakan untuk kedua kalinya. Nah, kepada subjek yang sama ataupun pengguna yang sama. Nah, jadi sejauh ini saya sampai pada tahap ini yang sudah saya lakukan. Tentunya ada beberapa komponen-komponen yang harus kita siapkan, yaitu instrumen seperti lembaran-lembaran kuesioner, lembaran-lembaran penilaian, lembaran validasi, dan lain sebagainya. Untuk bisa pindah dari tahap satu ke tahap lainnya, kita melalui yang namanya evaluasi, mempersiapkan segala kebutuhan di instrumen, form penilaian, dan sebagainya macamnya. Nah, inilah nanti yang menjadikan ataupun menjadi ukuran secara data faktual penelitian kita itu berhasil. Semoga ini bisa memberi manfaat terkhusus kepada mahasiswa-mahasiswa yang sedang melakukan penelitian menggunakan R&D ataupun Research of Development. Jadi jika menurut Anda ada yang kurang dari tahapan-tahapan yang sudah saya jelaskan tadi, silahkan diberi masukan melalui komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.